Teka-teki akan kelanjutan drama pelik dalam hubungan Alshad Ahmad dan juga Tiara Andini memang belum menemukan titik terang. Namun, hubungan di antara keduanya dikabarkan mengalami kerenggangan usai munculnya Nisa Ashifa yang turut membawa sebuah kabar bahwasannya dirinya telah melahirkan bayi yang diduga anak hasil pernikahannya dengan Alshad. Tak menemukan kejelasan, Alshad justru dianggap memilih untuk menghindar usai diketahui dirinya tengah berada di Afrika untuk membuat sebuah konten. Lantas, seperti apakah reaksi pakar ekspresi melihat Alshad yang dituding menghindar dari permasalahan? Buat saya apa yang ditampilkan oleh Alshad itu kondisinya sebenarnya nggak terlihat dia merasa sedih, merasa takut, atau perasaan-perasaan yang mengganggu dia ya. Ketika dia berada di waktu itu di mana sih, di Doha atau di mana ya? Waktu di transit ya, kalau nggak salah Doha ya. Saya juga pernah ke Afrika, tapi Afrika Timur. Itu biasanya transitnya di Doha. Waktu dia transit, kondisi dia yang terlihat itu adalah kondisi baik-baik aja ketika ngomong. Nggak ada perasaan sekali lagi, perasaan takut, perasaan khawatir, perasaan sedih, itu nggak ada. Nggak kelihatan, sama sekali nggak kelihatan. Jadi ya benar-benar dia kayaknya menikmati perjalanan dia ke sana. Ini kayak salah satu bentuk salah bentuk stress release dia lah. Kalau kita bicara bahwa kalau seseorang punya masalah dia bawa terus, itu masalah itu akan tetap ada dalam diri seseorang. Cuman kita perlu melihat karakteristik secara psikologis orang ini seperti apa. Ada misalnya ada empat karakter yang berbeda gitu ya, tipe orang. Nah, masing-masing karakter ini punya cara istilahnya menghandle stres dengan cara beda-beda. Ada orang yang kalau menghandle stres dibawa terus jadi kelihatan sedih atau pusing, terus itu ada. Ada orang yang kalau lagi nginget lagi baru mikir, baru tanda petik sedih lah, takut lah, bingung lah gitu. Ada kalau lagi enggak biasa aja kayak nggak ada beban udah gitu. Ada orang yang dalam kondisi beban pikiran apapun dia nggak kelihatan aja, dia udah merasa ya sudah gimana lagi, yang penting udah lakukan yang terbaik gitu. Ada yang memang pokoknya kita harus ini dipikirin terus dan berat, segala sesuatu kayak dibung-bungin. Nah, karena kita nggak tahu dia karakternya yang mana, kita nggak bisa bilang bahwa dia sama sekali nggak mikir, nggak bisa jadi ada di kepala dia, tapi bisa jadi tipe yang kedua yang saya sebutkan tadi. Jadi memang lagi nggak kelihatan aja. Nggak semua orang bisa disamain, kalau ada beban pikiran terus gitu, nggak bisa. Beda, karakter manusia itu beda-beda. Sekali lagi, seseorang itu misalnya pergi jalan-jalan, pergi kemana gitu, motifnya kan bisa banyak. Salah satunya misalnya satu, kabur. Dua, ya nggak mau mikirin dulu biar refreshing lah istilahnya kayak gitu. Tiga, ya memang udah dari dulu direncanakan dan pingin banget ke sana. Kita nggak tahu motif dia yang mana berangkat. Bisa jadi kabur istilahnya daripada digangguin mulu nih di Indonesia gitu. Bisa jadi dia kemudian memang refreshing, ya udah capek banget kepala gue di Indonesia. Nah kalau niatnya satu atau dua, nggak mau pikir, pasti nggak dipikirin lah, udah pasti gitu. ya pertanyaannya kan sekarang, apakah dia memikirkan apa enggak, kita nggak bisa tahu. Hanya dari ekspresi, karena saat seseorang misalnya tipe karakter tadi saya bilang ada 4, tipe karakter kedua tadi, kalau misalnya kondisi biasa dia benar-benar nggak inget, benar-benar lupa gitu loh, seolah lupa. Begitu dia lagi diem sendirian, nggak ada kamera, segala macam, bisa aja tiba-tiba dia mukanya suntuk lagi, terus tarik nafas beberapa kali bisa. Nah sayangnya saat itu nggak ada kamera. Itu yang perlu kita ketahui dan sadari juga. Saya tidak melihat bahwa dia merasa happy yang gitu, malah agak canggung saya lihat. Kenapa? Ya ketika dia bicara gitu ya, ketika ngobrol gitu, itu masih ada beberapa yang agak bingung bikin percakapan dengan si ibu gitu ya, yang menjemput dia dan ada di rumah itu. Mungkin juga karena misalnya ngomong bahasa Inggrisnya agak terpatah-patah gitu misalnya, sementara si ibu ngomongnya mungkin cus gitu misalnya. Kan bisa juga, kita juga kalau ke negara asing gitu ya yang berbahasa Inggris dan kita nggak biasa berbahasa Inggris, datang itu masih agak cuning-cuning dulu sebentar gitu ya, mungkin setelah sehari 2 hari biasa gitu buat saya gitu. Cuman yang menarik adalah ini memang settingan buat konten. Kenapa saya katakan settingan buat konten? Paling kelihatan itu ketika kita bicara tentang, waktu dia bicara tentang impala yang lari-larian, dibilang wah ini pasti ada predator guys, wah takut. Itu dibuat banget itu settingan, karena ada beberapa tarikan senyum yang dia lakukan. Ini bukan ekspresi orang takut, ini ekspresi orang bikin konten.
Ya, sebagai informasi, impala itu kan bisa lari karena banyak hal, nggak cuma karena predator gitu loh. Apakah kemudian ada impala lari itu pasti karena predator? Predator iya satu. Kedua, dia bisa ngikutin grupnya, rombongannya. Mereka itu kayak zebra, kayak impala, itu semuanya itu bergerak dalam komunal. Jadi bareng-bareng. Kalau yang rombongan jalan, ya dia ngejar. Itu aja. Gitu. Jadi ini adalah ekspresi pembuatan konten. Terlepas dari perginya Alshad yang dianggap menghindar, hubungan Tiara dan Alshad memang tengah ramai diperbincangkan oleh sebagian banyak orang. Namun, kendati hubungan keduanya yang digadang-gadang sudah berada di ujung tanduk, nyatanya Tiara justru muncul lewat sebuah like terhadap postingan sang kekasih. Sontak, hal itu pun mengundang komentar dari warganet yang bereaksi setelah Tiara memberikan like kepada sang kekasih. Ketika ternyata dalam suatu hubungan dijalankan dan ternyata ada kejadian atau berita yang tidak sesuai dengan harapan, tentunya akan mengalami suatu kejutan besar dan atau kita sebut dengan shock begitu ya. Kenapa? Karena ini di luar dari harapan seseorang, yang mana diharapkan suatu hubungan itu dijalankan dengan keterbukaan dan kejujuran tadi. Namun ketika di tengah jalan terjadi berita yang ya bisa saja memang tidak menyenangkan atau di luar harapan, tentunya akan terjadi kekecewaan yang luar biasa, kekecewaan yang sungguh juga mungkin menyedihkan, menyakitkan, dan ini bisa mengganggu dari hubungan itu sendiri ke depannya seperti apa ya. Karena tentunya tidak ada seseorang yang mau menjalankan hubungan yang di awal sudah terjadi gangguan besar seperti ini. Kalau ini memang benar dan ini menyakitkan atau menimbulkan kekecewaan, tentunya harus diselesaikan dengan baik-baik. Bagaimana ke depannya, apakah hubungan ini bisa berjalan atau mungkin seperti apa, itu tergantung dari basic hubungan itu sendiri atau kekuatan seseorang ya. Dan ya tadi tentunya pasti ada kekecewaan yang sangat mendalam, yang besar ya, karena kan tidak disangka-sangka atau berita ini kalau memang ini benar itu kan di luar dari dugaan awal ya. Ya tentunya tadi muncul perasaan sedih dan mungkin pastinya kecewa. Tapi bagaimana penyelesaiannya dikembalikan kepada masing-masing pribadi, karena setiap orang memiliki penyelesaian masalahnya yang berbeda-beda tergantung orang tersebut. Ketangguhan, kekuatan seseorang tentunya akan sangat mempengaruhi ketika mereka mengalami suatu masalah ya. Keluarga tentunya pasti akan terdampak dalam hal ini, karena ketika kita berkenalan dengan seseorang tentunya berkenalan juga dengan keluarganya. Jadi yang berkaitan itu bukan hanya dua orang tersebut, tapi mungkin ya dua keluarga tersebut ya, sehingga ketika ini terjadi tentunya pasti berdampak kepada kedua keluarga tersebut. Namun tadi ketika keluarga bisa mensupport, keluarga bisa menjadi pendamping yang baik untuk menenangkan dan mencari jalan keluar yang baik, tentunya ini menjadi salah satu yang diharapkan. Karena ketika orang berpikir jernih, logika maka akan muncul. Tapi ketika kita emosional, maka keputusannya pun akan tidak logis atau mungkin malah terburu-buru gitu ya dalam membuat keputusan. Oleh karena itu menurut saya ya support system atau tadi pendampingan keluarga sangat dibutuhkan, terutama ketika seseorang mengalami kekecewaan yang mendalam ya, dan dibutuhkan keluarga yang dekat, yang memberikan pengayoman ya, dan memberikan rasa aman tentunya, sehingga mereka pun yang mengalami masalah besar ini akan bisa melewati hari-harinya dengan lebih baik. Tapi untuk Tiara, aku ngelihat anak ini masih punya potensi yang sangat bagus sekali dan punya puncak prestasi gemilang di arah 3 tahun yang mendatang. Walaupun memang banyak orang yang mengatakan tahun ini adalah tahun karirnya Tiara, tapi aku ngelihat masih ada puncak yang lebih besar lagi daripada tahun ini di arah 3 tahun mendatang untuk Tiara, khususnya dalam bidang seni tarik suara. Saya sebagai fansnya Kak Tiara ya Kak, lebih baik untuk Kak Tiaranya lebih fokus ke karirnya aja sih Kak. Kalau misalnya nggak terlalu cocok sama Kak Alshad, lebih baik ditinggalin aja, terus lebih cari yang lebih baik dan lebih cocok aja gitu. Ya untuk Tiara sendiri tetap sabar, semangat, dan ya tetap
nyanyi lah sesuai passion dia, nggak perlu mikirin kasus ini lagi. Karena dia kan udah smart gitu, cantik, dia hebat. Ya paling dan ikutin kata hatinya aja gitu. Tetap support Kak Tiara. Semangat ya Kak Tiara agar karirnya terus berkembang dan Kak Tiara dapat jodoh yang lebih baik dari Kak Arsyad. Dan untuk Kak Arsyad juga jangan pernah berhenti untuk membenarkan faktanya, kalau bisa langsung cepat klarifikasi agar Kak Tiara juga tenang dan melepaskan Kak Arsyad.